Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep dasar antropologi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman saya yang dimana saya Risma Wulandari selaku moderator dan Astri Wirayani sebagai pemateri pertama, Kadek Rai Wahyuni sebagai pemateri kedua, Nurul Hidayah sebagai pemateri ketiga, Najwa Aulia Hermansyah sebagai pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan mendengar mengenai apa itu antropologi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Pengertian antropologi. Secara etimologi, menurut Meinen dan Ahmad, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sedangkan menurut terminologi, ada beberapa pendapat ahli diantaranya. 1. William A. Haviland menyatakan bahwa antropologi ialah studi tentang kebudayaan, berusaha menyusun pendeskripsian yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh keanekaragaman yang lengkap tentang manusia. 2. David Hunter mengemukakan bahwa antropologi ialah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang terbatas tentang manusia. Lanjut ke pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Konsep esensial antropologi. Berikut disertakan beberapa konsep dalam antropologi menurut Quen Jaraningrad dalam Astawa sebagai berikut. 1. Kebudayaan. Kebudayaan dalam antropologi menurut Quen Jaraningrad adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 2. Tradisi. Tradisi merupakan suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-menurun. 3. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul. 4. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling menghargai, mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Yang kelima, etnosentrisme adalah tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu ialah superior atau lebih baik dan lebih segalanya daripada semua budaya yang lain. Yang keenam, evolusi. Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu ialah superior atau lebih baik dan lebih segalanya daripada semua budaya yang lain. Yang ketujuh, kultural area merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri budaya dan kompleksitas lainnya. Suatu daerah budaya pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru akan mendesak unsur-unsur lama. Baik, akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Kedelapan, enkulturasi adalah pembelajaran kebudayaan, menekankan bahwa kebudayaan tidak diturunkan tetapi dibelajarkan. Kesembilan, ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri biologis atau ciri fisik yang khas karena hereditas atau keturunan. Etnik adalah kelompok sosial dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya unik. Yang ke-10, stereotip. Makna kesimpulan umum yang diidentifikasi kepada kelompok masyarakat yang cenderung berkesan negatif dan merugikan. Ke-11, kekerabatan. Merupakan konsep yang sangat penting untuk mengkaji perkembangan kebudayaan manusia. Berbicara kekerabatan berarti mempelajari asal-usul dan persebaran kehidupan manusia. Yang ke-12, magis. Merupakan ilmu
pseudo yang mengandung makna bahwa segala benda akan saling berhubungan satu sama lain dalam jarak tertentu melalui suatu simpati rahasia. Ke-13, tabu. Merupakan istilah tersebut menuju suatu hal yang lebih sakral, yaitu larangan. Yang ke-14, pernikahan. Ialah mengacu pada proses formal pemaduan dua hubungan individu yang berbeda jenis kelamin yang dilakukan melalui upacara simbolis. Lanjut ke pemateri keempat. Kepada pemateri keempat dipersilahkan. Hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Berikut disertakan beberapa konsep dalam antropologi menurut Koetjaraningrat dalam Astawa sebagai berikut. 1. Hubungan antropologi dengan sosiologi. 2. Hubungan antropologi dengan fisikologi. 3. Hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. 4. Hubungan antropologi dengan geografi. 5. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. 6. Hubungan antropologi dengan ilmu politik. Itulah tadi pemaparan materi konsep dasar antropologi, dan adapun kesimpulannya yaitu antropologi mempelajari manusia dari segi keragaman fisik dan keragaman kebudayaan atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dihasilkan manusia, sehingga antara yang dihasil oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya akan berbeda. Berikut disetarakan beberapa konsep dalam antropologi menurut Koetjaraningrat dalam Astawa, antara lain kebudayaan, tradisi, difusi, akulturasi, etnosentrisme, evolusi, kultur area, enkulturasi, ras dan etnik, stereotip, kekerabatan, magis, tabu, dan perkawinan. Dan antropologi bukan satu-satunya ilmu yang mempelajari manusia, tetapi merupakan ilmu yang dapat memberikan sumbangan bagi ilmu-ilmu lainnya. Secara khusus, sebagai monodisiplin, ilmu antropologi juga memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu, seperti sosiologi, sejarah, geografi, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan termasuk sastra. Demikianlah dari kelompok kami, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.